Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran wal Hadis yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran. Dalam materi ini kita membahas 3 poin, yaitu pengertian Al-Quran, yang kedua penulisan, pembukuan, dan pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan Khulafaa'u al-Rasyidin, dan yang ketiga hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk bahasa dari Quran, sehingga kata Al-Quran dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192-195 yang artinya, dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yang dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ayat di atas melentarakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang dituangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke dalam hati Rasulullah SAW, dan lafaznya berbahasa Arab. Maksud turunan di sini bukanlah turunnya yang pertama kali ke langit dunia, tetapi yang dimaksudkannya adalah turunnya Al-Quran itu secara bertahap, sebagai ungkapan arti menurunkannya dalam ayat di atas menggunakan kata tanzil. Menurut ahli bahasa, antara kata tanzil dan inzal yang hanya menunjukkan turun atau menurunkan seperti arti umum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penurunan Al-Quran adalah secara bertahap dan berangsur-angsur, bukan sekaligus seperti halnya kitab-kitab suci terdahulu. Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa Al-Quran mula-mula turun pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu turunnya berlanjut secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat di atas menjelaskan tentang permulaan turunnya Al-Quran, yaitu pada malam Mubarak atau dinamai juga dengan Lailatul Qadar, yakni salah satu malam bulan Ramadan. Malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Mubarak karena malam tersebutlah dipenuhi dengan berkah dan nikmat Allah yang tak ternilai, yaitu turunnya Al-Quran Al-Karim, pembebas umat manusia dari kesesatan dan pembimbing mereka ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dinamakan pula malam tersebut Lailatul Qadar karena ia mempunyai nilai yang tinggi lantaran pada malam itu diturunkannya kitab suci kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia sepanjang masa dan dimanapun. Al-Quran diturunkan kepada Rasul secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa dan kejadian sejak ia diutus sampai wafatnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis dari Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Al-Quran itu dipisahkan oleh Al-Zikr, lalu diletakkan ke Baitul Izzah di langit pertama, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Cara turunnya Al-Quran diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu, di mana menurut hadis tersebut ada 2 cara penyampaian wahyu yang dialami Nabi SAW. Cara-cara turunnya Al-Quran diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu, di mana menurut hadis tersebut ada 2 cara penyampaian wahyu yang dialami Nabi SAW, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW sama sekali tidak melihat malaikat Jibril alaihissalam, yaitu hanya saja datang kepadanya berupa suara seperti dencingan suara lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Kemudian suara itu terputus
dan beliau telah memahami dan menghafal wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Menurut penjelasan Rasulullah, cara ini paling berat ia rasakan, sebabnya dengan cara ini berarti malaikat Jibril tetap dalam sifatnya semula, yaitu sebagai alam gaib, dan Rasulullah harus meninggalkan alam zahirnya agar dapat berkomunikasi dengan alam gaib, yakni mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sekali suara kepakan sayap-sayap malaikat, seperti diisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apabila Allah menghendaki satu urusan di langit, maka para malaikat memukul-mukulkan sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya, bagaikan gemercingnya mata rantai di atas batu-batu licin. Cara yang kedua yakni malaikat Jibril datang menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia biasa, sehingga Rasulullah dapat melihatnya dengan nyata. Jibril itu lalu menyampaikan wahyu itu kepadanya dan beliau memahami dan menghafalkannya. Penulisan, pembukuan, dan pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan Khulafaul Rasyidin. Yang pertama ada penulisan wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Pada masa hidup Nabi Muhammad, wahyu yang diterima oleh beliau dicatat dalam bentuk tulisan oleh para sahabatnya, meskipun tidak selalu dalam satu naskah tunggal. Beberapa seperti Zaid bin Thabit bertugas untuk mencatat wahyu-wahyu ini dan masih bersifat terpisah. Rasulullah sangat menyukai wahyu. Ia senantiasa menunggu penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Al-Quran diturunkan selama 20 tahun lebih. Proses penurunannya terkadang hanya turun 1 ayat dan terkadang sampai 10 ayat. Setiap kali sebuah ayat turun dihafal dalam dada dan ditempatkan dalam hati. Sebab bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang kuat. Itu karena mereka umumnya memang buta huruf. Yang kedua ada pengumpulan pada masa Khalifah Abu Bakar pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Khalifah pertama setelah wafat Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq memutuskan untuk mengumpulkan semua salinan ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam bentuk tertulis. Ini dilakukan untuk menghindari potensi kehilangan ayat-ayat Al-Quran dengan meninggalnya sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran dalam perang Riddah. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menstandarisasi naskah Al-Quran. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Semula Abu Bakar keberatan karena khawatir termasuk perbuatan bid'ah, sebab Rasulullah tidak pernah mengerjakan seperti itu. Tetapi dengan berdialog bersama Abu Bakar, Umar berhasil meyakini Abu Bakar bahwa usaha pengumpulan Al-Quran seperti yang diusulkannya itu hanya untuk meneruskan apa yang telah dirintis Rasulullah sendiri, karena beliau telah memerintahkan kepada para penulis wahyu menuliskan semua ayat yang turun. Kata Umar, kita hanya mengumpulkan tulisan-tulisan yang berserakan itu untuk kemudian membedanya jadi satu sehingga terpelihara keutuhan dan keasliannya. Dan yang ketiga yaitu penyusunan standar pada masa Khalifah Utsman pada tahun 644 Masehi sampai 655 Masehi. Penyebaran Islam bertambah luas pada bara Qura pun tersebar di berbagai wilayah dan penduduk setiap wilayah mempelajari qiraat atau bacaan dari qori yang dikirim kepada mereka. Cara-cara pembacaan Quran yang mereka bawakan berbeda-beda, sejalan dengan perbedaan huruf yang dengannya Quran diturunkan. Apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan atau di medan perang, sebagian mereka merasa heran akan adanya perbedaan qiraat ini, tetapi dengan demikian bukan berarti tidak akan menyusupkan keraguan kepada generasi yang tidak melihat Rasulullah, sehingga terjadilah pembicaraan tentang bacaan mana yang baku dan mana yang lebih baku. Pada gilirannya akan menimbulkan saling pertentangan bila terus tersiar, bahkan menimbulkan permusuhan dan perbuatan dosa. Perbedaan pendapat yang terjadi tentang qiraat antara umat Islam dari Irak dan umat Islam dari Syam waktu perang Armenia dilaporkan oleh Huzaifah ibnu al-Yaman kepada Khalifah Utsman. Kalau eskalasi dikhawatirkan pada masa yang akan datang menimbulkan fitnah dan malapetaka bagi umat Islam. Utsman segera mengambil langkah antisipatif dengan membentuk sebuah tim penulisan kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar.
Utsman segera mengambil langkah antisipatif dengan membentuk sebuah tim penulisan kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Utsman meminjam mushaf yang disimpan Hafsah, selanjutnya menyerahkan kepada tim yang terdiri dari 4 sahabat terbaik dan terpercaya untuk melaksanakan tugas suci tersebut. Ketua timnya yaitu Zaid bin Tsabit, dengan anggotanya yaitu anggota Abdullah ibnu Zubair, Sa'ad ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham dari suku Quraisy, berbeda dengan Zaid yang dari Madinah. Komposisi 3 orang dari Quraisy itu diperlukan dalam menangkan logat dan dialek Quraisy apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota tim dengan Zaid. Utsman memang memberi petunjuk seperti itu. Apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Zaid, maka tulislah dengan logat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam logat mereka dan tim tetap bekerja di bawah arahan Utsman. Setiap penulisan inilah kemudian dikenal dengan sebutan Ar-Rasmul Utsmani. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur secara umum adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad selaku pembawanya dan menjamin kebaikan bacaannya. Di samping juga untuk memudahkan menghafalnya, terutama bagi Nabi Muhammad, mengingat beliau adalah orang yang buta aksara, tidak pandai membaca dan menulis. Meskipun demikian, antara lain yang bisa dijangkau oleh akal mengapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan dan memperkuat tekad Nabi, terutama dalam rangka menerima kalam Allah dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dan merenungkan kaum muslimin yang pada masa itu mereka pada umumnya masih buta huruf untuk mempelajari, menghafal, memahami ayat-ayat tersebut, dan selanjutnya untuk menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, untuk menetapkan dan menerapkan hukum samawi secara tadaruj, selangkah demi selangkah dalam kehidupan umat manusia dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika masyarakat pada masa itu. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Al-Quran sebagai wahyu diturunkan kepada Nabi dengan perantara Jibril dan memiliki cara-cara turun. Yang pertama, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu, di mana menurut hadis tersebut ada 2 cara, yaitu Rasulullah tidak melihat malaikat Jibril, sama sekali tidak melihat malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Jibril datang menjelma sebagai seorang laki-laki. Sejarah penulisan, pembukaan, dan pengumpulan Al-Quran berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, penulisan wahyu pada masa Nabi Muhammad, pengumpulan pada masa Khalifah Abu Bakar, dan yang ketiga, penyusunan standar pada masa Khalifah Utsman. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur secara umum adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.